Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Subasita disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, satu tokoh, satu penulis yang mungkin sahabat bahasa sebagian besar sahabat bahasa sudah mengetahui. Beliau adalah seorang penulis, beliau juga seorang sekarang mengabdi di desa. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Imade Sugianto. Ya, Pak D, selamat datang di Subasita. Setelah sekian lama ya. Terima kasih atas undangannya, Pak Man. Sekian lama minta Pak D ke sini, waktunya selalu tidak tepat, gitu ya. Dan kebetulan hari ini bisa, jadi kami minta untuk berbicara, berbagi, memberikan inspirasi kepada sahabat bahasa. Siap, Pak Man. Pak Made Sugianto. Tiang mengenal Pak Made Sugianto sebagai seorang penulis, kemudian sebagai pengelola penerbitan juga. Ya. Nah, yang terakhir itu juga sebagai Pakkel, kepala desa. Di desa. Bisa diceritakan aktivitas Pak D Sugianto saat ini apa saja? Ya, untuk saat ini sahabat Subasita dimanapun Anda berada, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Nyoman Sutrisna, saat ini saya masih mengabdi sebagai kepala desa atau perbekel di Desa Kukuh Marga Tabanan. Nah, saat ini pas di bulan September ini adalah tahun kelima di periode pertama saya mengabdi di desa. Jadi kebanyakan ya kegiatan saat ini ya ngantor, Pak. Ngantor di desa ya. Ngantor di desa. Karena kegiatan di desa juga akhir-akhir ini juga banyak sekali, Pak Dea. Ya, kegiatan di desa cukup padat lah. Ya mungkin juga sama di perkantoran yang lain. Pas ada pekerjaan padat. Betul. Pas kita kalau pas ada lowong gitu ya. Oke. Yeah. Baik. Pak D, seperti yang tadi saya sampaikan, saya mengenal Made Sugianto itu sebagai seorang penulis. Nah, mulai menulis serius itu sejak kapan, Pak D? Kalau dari anak-anak itu sudah? Ya, untung pertanyaannya ada menulis serius. Ya, kalau belajar menulis sih dari TK. Kalau belajar betul. Kalau belajar menulis dari TK ya. Kalau belajar menulis serius, saya belajar menulis cerpen ya itu tahun 2007 saat saya mengelola sebuah majalah namanya Majalah Pustaka Ekspresi ya, yang saya terbitkan di kampung. Itu saat Pak D bagaimana? Itu kuliah atau bagaimana? Itu saat saya bujang. Bujang, saya kerja di sebuah toko, tetapi saya juga pingin punya majalah gitu. Karena saya mengirim tulisan ke media lain tidak bisa dimuat, kenapa saya tidak buat aja sendiri gitu ya? Ya. Nah, itu tahun berapa, Pak De? Itu sebenarnya majalah Ekspresi itu bertahan selama 7 tahun. Saya mulai dari saya menulis, mulai saya menyebarkan ya. Mulai saya redakturnya saya padahal nggak punya pengetahuan latar belakang itu ya. Nah, kemudian suatu saat saya berjumpa dengan Pak Samar Gantang di Rumah Sakit Tabanan. Nah, disitulah saya mulai akhirnya minta naskah kepada Pak Samar Gantang. Tulisannya Pak Samar Gantang di buku tulis itu akhirnya saya ketik ulang untuk di majalah. Secara tidak langsung saya akhirnya belajar juga membuat cerpen gitu. Itu tahun itu tahun 2007 ya, 2007. Majalah saya tahun 2003. Majalah saya 2003. Saya berjumpa Pak Samar Gantang itu di 2007. Nah, sebelum itu memang benar-benar tidak berkecimpung di penulisan ya? Dari sebelum 2003 itu. Benar-benar tidak. Tetapi saya bergaul, saya kan kerja di toko waktu itu. Nah, bos saya itu orang keluarga yang kutu buku. Di rumahnya ada perpustakaan. Nah, ketika saya diajak keluar, misalnya di mobil ada koran, ada buku. Ketika bos saya bertemu dengan rekannya untuk biar tidak bosan membaca
menunggu saya dikasih buku. Nah mulailah saya gemar bukunya, waktu itu buku yang ringan-ringan, humor yang kayak gitu, yang membuat tertarik. Akhirnya semakin lama tertarik membaca. Kemudian saya mendapat buku Basa Basi Bali. Nah disitulah muncul, wah kalau menjadi terkenal harus bisa nulis. Gitu akhirnya. Oh berarti di SMA itu juga belum Di bakat SMA menulisnya belum. tidak? Nah, saya nggak tahu punya bakat menulis waktu SMA. Mungkin belum berkembang mungkin ya? Atau memang sama sekali tidak pernah mengirim naskah atau membuat tulisan? Kalau SMP sih saya sering dikirim SD, SMP. Kalau ada lomba mengarang dulu pasti saya dikirim. Tapi tidak pernah juara, tapi juari saya. Kan yang penting itu juarinya, itu yang penting. Oh, berarti memang sebenarnya dari SD sudah ada bakat, hanya belum dikembangkan. Ya, mungkin belum begitu tahu, kan? Bisa jadi saya belum tahu saat itu. Belum terlihat. Ya. 2003 itu sudah membuat majalah, sudah mengisi juga di sana. Ya. Itu juga diisi oleh rekan-rekan lain. Majalah itu. Awalnya kan sendiri nyomot di, mulai saat itu sudah mengenal internet, saya liputan sekolah-sekolah kan. Cara menulis beritanya pun saya plagiat sebenarnya. Artinya saya membaca koran, begini caranya menulis. Cuman kan yang berubah itu nama tempat, narasumber segala macam. Tetapi saya plagiat lah, karena saya ngambil koran atau apa itu yang saya tiru, tinggal nama dan lain-lain. Akhirnya menjadi kebiasaan. Oke. Mungkin tidak bisa dikatakan sebagai plagiat, itu inspirasi dari sana. Karena tidak ada yang mengajarkan, mengajar langsung dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Ya, berarti Pak Made Sugianto menjadi penulis ini ya benar-benar memang otodidak begitu ya. Karena latar belakang Pak D di perguruan tinggi juga tidak ada hubungan dengan ini kan? Tidak ada hubungan. Saya Diploma 3 kemarin perbankan dan keuangan. Perbankan tapi jurusan kepenulisan gitu. Akhirnya menulis. Oke, karena memang kita tidak bisa idealis begitu ya, apa yang kita pelajari itu kita tekuni, tidak selalu begitu ya Pak Dea. Mungkin memang bakat yang tadi itu memang munculnya tahun itu begitu ya. Nah, tahun 2003 itu sudah menulis di majalah Pusaka Ekspresi itu. Mulai menulis itu menulis apa? Dalam bentuk cerpen, artikel atau apa? Nulis artis Bali. Artikel ya, berarti dalam bentuk artikel ya. Nulis artis Bali. Oke. Lalu merambah ke, saya tahunya Pak Made Sugianto itu adalah penulis cerpen begitu. Mulai ke cerpen itu? Ya setelah bertemu Pak Samargantang. Setelah bertemu Pak Samargantang, akhirnya saya menyalin tulisan tangannya Pak Samargantang dan gini ya. Sekalian belajar di sana. Akhirnya majalah saya beredar di Karangasem, berjumpa. Saya pertama kali kenal itu almarhum Pak Wayan Artabo. Setelah saya membuat majalah beliau mengirim kumpulan puisi ke redaksi majalah Ekspresi. Akhirnya saya jumpai beliau di Karangasem, diajaklah berjumpa atau bertemu di rumahnya Bapak Dewo Rakokusumo. Di sana ada Pak Kenitian. Nah, saat itulah akhirnya berubah majalah saya menjadi majalah lebih banyak tentang sekolah, lebih banyak tentang cerpen, puisi gitu. Setelah perjumpaan dengan Pak almarhum Pak Artawo, Pak Rakokusumo dan Pak Kenitian, mereka lah yang akhirnya membantu mengirimkan siswa-siswanya naskah gitu. Berarti di awal itu hanya bentuk majalah artikel-artikel begitu ya? Isinya artikel-artikel. Kemudian pada tahun sekitar 2007 itu baru berubah menjadi karya sastra. Karya sastra, ya. Oke. Di awal majalah itu komersil Pak De? Komersil, saya jual Rp10.000. Zaman itu kan? Zaman itu kan? Saya jual Rp10.000 dan untuk launching pun saya sebenarnya heboh launching saya. Nano Biru konser waktu itu saya numpang aja di sana, bantu dikenalin gitu. Itu di Kerampitan dulu yang saya launching. Majalah ini sampai tahun berapa Pak De? 2003 sampai 2010. 2003 sampai 2010.
suka duka selama itu sebagai penulis di majalah itu? Sukanya banyak ya, akhirnya banyak teman ya. Setelah saya mengelola majalah itu banyak teman, teman penulis, teman artis juga ya, kayak Sengap gitu ya. Saya kenal karena pernah saya wawancarai, saya tulis gitu. Jadi banyak teman. Dukanya apa ya? Dukanya saya akhirnya harus menutup majalah itu. Dukanya. Kenapa saya harus menutup? Karena saya 2009 sudah berkeluarga, 2010 sudah punya anak. Dari majalah itu saya tidak menghasilkan apa-apa kecuali kebahagiaan ya. Artinya uang tidak. Ya bukan sumber uang gitu ya bisa dikatakan. Karena itu ada uang hanya untuk bisa mencetak dan memberi upah layouter karena saya tidak bisa melayout begitu. Tapi sudah bisa menggaji orang. Gitu. Artinya untuk saya tidak ada. Akhirnya istri ini menyarankan nak nyari pekerjaan yang karena kita sudah punya anak gitu. Waktu itu memang Pak D memang fokus di majalah itu ya? Iya, dan kerja di toko. Tapi kerja di tokonya tetap gitu ya? Dan kerja di toko. Jadi betul menurut istri saya harus kerja karena punya anak. Kemudian saya melamar di salah satu media di Bali. Gitu, dengan berbekal bisa menulis di majalah pengalaman sendiri. di majalah itu. Ya. Ya. Nah, majalah itu berakhir pada tahun 2010. Ya. Tetapi nama Pustaka Ekspresi itu kan tetap ada. Ya, dari majalah Ekspresi saya ubah kemudian menjadi Pustaka Ekspresi. Maaf, majalahnya Ekspresi saja, tanpa pustaka. Tanpa pustaka. Oke, majalah Ekspresi begitu ya. Kemudian itu berhenti, lalu nama Ekspresi itu dijadikan nama penerbitan dengan nama Pustaka Ekspresi. Nah, itu yang menarik. Nah, proses menjadi penerbitan itu gimana Pak nih? Nah, ini kembali ke cerita perjumpaan saya dengan Pak Samargantang, Pak Man. Saya waktu itu ketemu di rumah sakit dengan Pak Samargantang. Nah, satu kalimat yang membuat saya menjadi penulis waktu itu ya, ada kisah di balik berita. Nah, itulah yang kemudian saya menjadikan cerpen. Nah, perjumpaan saya begini, karena saya ingin belajar menulis cerpen dan ingin cerpen saya dimuat di majalah sendiri, saya ingin berguru kepada Pak Samargantang, tetapi dalam bentuk karya. Ternyata beliau tidak punya buku. Akhirnya saya minta clipping korannya, tulisan-tulisan tulisannya termasuk tulisan tangannya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Akhirnya saya ketik sendiri kan, akhirnya saya terinspirasi juga untuk menulis. Nah, setelah terkumpul, ini harus saya terbitkan. Saya berpikir kalau Pak Nyoman Mande Pondok Tebo Wutu. Nah, saya punya penulis idola namanya Don Dulang, Wayan Suwardike. Dia membuat majalah Suwardi, saya membuat majalah Ekspresi. Dia membuat penerbitan Pustaka Suwardi, saya akhirnya membuat Pustaka Ekspresi. Nah, itu salah satu juga yang menginspirasi saya, Pak Wayan Suwardike atau Don Dulang. Akhirnya saya membuat Pustaka Ekspresi. Buku pertama yang terbit itu judulnya Jangkrik Mainci, karya Pak Samargantang di tahun 2009. Itu bentuk apa? Novel atau cerpen? Kumpulan cerpen berbahasa Bali. Gitu. Ya. Dari berarti 2010. Pustaka Ekspresinya ini ada dari 2010. 2010. Ya. Dari 2010 sampai sekarang. Yang termasuk ikonnya Pustaka Ekspresi, buku yang mana Pak Di? Ada tidak satu buku yang menurut Pak D itu ini Pustaka Ekspresi nih gitu? Kalau saya sih yang laku itu ya kemarin. Artinya laku tidak terjual ya saya, karena orientasi saya tidak menjual buku. Artinya yang banyak tersebar itu bukunya yang paling banyak mendapat apresiasi itu Tresnani Lebur Ajur Setenen Kembang. Nah, itu saya ketik ulang waktu itu. Akhirnya saya juga menerbitkan Sentano, karya saya sendiri, dan itulah Sentano itu yang paling banyak beredar buku saya. Terbitan Pustaka Ekspresi yang paling banyak yang beredar tadi itu Sentano. Ya, saya mau bertanya yang hal itu. Di Pustaka Ekspresi selain Pak Made menerbitkan karya orang, kan menerbitkan karya sendiri. Kalau karya Pak D sendiri
ada berapa Pak De? Kehitung Saya tidak? kalau novel kumpulan cerpen ada 4. Mhm. Kalau novel ya novel pendek itu ada 5 judul kalau nggak salah. Berarti penulisan Pak D ini memang fokusnya di novel dan cerpen ya? Cerpen ya. Dari semua novel dan cerpen itu yang ini Sugianto nih gitu. Nah, yang paling banyak mendapatkan apresiasi sebenarnya Ki Baru Sentana. Gajah. Ki Baru Gajah. Iya. Novel Ki Baru Gajah tentang sebuah keris ya yang ada di Pura Pekendungan. Itu saya dengar lisan langsung dari penglingsir Puri Kediri waktu saya liputan kunjungan Megawati ke Puri. Akhirnya saya kenapa harus keris ini harus diarak ke Pekendungan, harus jalan kaki dan segala macam. Akhirnya saya membuat berita berseri ya di koran Nusa Bali. Kemudian dari cerita-cerita itu akhirnya saya buatin versi bahasa Bali aja lah, versi novel gitu. Walaupun saya sebenarnya tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Artinya garis besar dari cerita yang saya dapatkan dari penglingsir Puri itu ya saya kembangkan ya. Artinya apa? Saya kasih bumbu-bumbu tambah tokoh-tokoh itu yang penting tidak mengubah inti cerita. Iya. Sebagian besar dari tulisan Pak D dalam bentuk novel dan kumpulan cerpen itu memang inspirasinya dari fenomena sosial ya atau bagaimana? Ya kebanyakan dari pengalaman sendiri ada, pengalaman di lingkungan sekitar ada, sekitar itu aja. Iya. Kalau penghargaan yang dari tulisan-tulisan Pak D itu dalam bentuk apa Pak D? Kalau penghargaan ya saya pernah mendapatkan untuk Sentano pernah mendapatkan Rancage. Itu tahun berapa Pak D? Tahun 2012. 2012 saya mendapatkan penghargaan karena dinilai berjasa. Di 2013 saya mendapatkan Rancage untuk Sentana. Iya. Yang tulisan Pak D terakhir itu yang Ngimpiang Jokowi ya? Yang terakhir Ngimpiang Jokowi. Ya. Nah, itu terakhir yang sudah terbit. Masih ada yang dalam proses diterbitkan atau gimana? Masih ada. Oh, masih ada. Walaupun sibuk. Ya, walaupun kalau dibilang sibuk sih masih bisa menyempatkan. Menyempatkan untuk itu ya. Karena passion gitu ya. Tidak ada kegemaran untuk menulis itu. Keluh kesahnya bisa dituangkan dalam tulisan. Pak D, selama mengelola penerbitan itu Pustaka Ekspresi, tentu ada hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, betul ya? Oh iya pasti. Ya. Pasti apapun itu suka duka. Nah, yang mana namanya suka dan dukanya saat mengelola penerbitan? Ya, untuk teman-teman ketahui, saya menerbitkan buku itu ya pertama tidak ada mengejar keuntungan materi ya. Saya tidak paham sebenarnya definisi penerbitan. Bagi saya menerbitkan buku itulah penerbit gitu. Itu pemahaman saya. Jadi di awal-awal tuh saya menghubungi teman-teman penulis berbahasa Bali ya untuk saya terbitkan bukunya, dan itu berlangsung dari sejak awal ya, dari sejak saya bantu Pak Samargantang, Pak almarhum Pak Jelantik Santo dan lain-lain. Jadi saya menghubungi untuk saya terbitkan. Jadi saya bahagia ketika tokoh-tokoh terkenal itu rela naskahnya saya terbitkan dan beliau itu tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan buku. Ya karena saya tidak ngerti royalti, saya tidak ngerti yang saya tahu saya menerbitkan buku tokoh A, tokoh B dan saya serahkan. Berikan bukunya ke penulis itu ya. Ke penulisnya. Juga ada saya titip di beberapa toko. Kalau penjualan buku ya sebenarnya tidak akan balik modal. Karena memang Pak D membuat penerbitan ini bukan orientasinya bukan nominal begitu ya, finansial bukan begitu ya. Kalau tidak dengan latar belakang uang gitu. Kalau Pak Made sendiri membuat penerbitan ini karena apa, latar belakangnya apa kok mau sibuk-sibuk begitu? Nah itu kaget ketika
berjumpa dengan Pak Samar Gantang, beliau yang begitu terkenal ya sebagai penyair terkenal keliling dunia gitu, tetapi tidak punya buku. Saya terenyuh. Padahal tulisan banyak gitu ya. Padahal tulisan banyak. Pemerintah tidak ada perhatiannya kepada penulis-penulis sastra. ya. Nah, jadi saya memberanikan diri mencetak, itu pun cetaknya terbatas, Pak. Saya tidak bisa menerbitkan dalam jumlah yang banyak ya, karena saya juga tidak punya nominal untuk itu. Jadi saya minimal bisa mencetakkan buku dan memberikan buku itu kepada penulis, itu bahagia. Betul. Ada kebahagiaan, bukan uang di Bukan sana, uang, kebahagiaan yang dicari begitu ya. Karena pasti walaupun itu tidak diceritakan, minimal mereka akan ingat. Iya, betul. Lama gitu. Betul. Yeah. Pak D, kalau dari buku-buku yang diterbitkan oleh Pustaka Ekspresi ini, apakah ada spesifik buku apa begitu yang bisa diterbitkan atau gimana? Nah, awalnya sih saya sebenarnya ingin menerbitkan buku berbahasa Bali saja, baik itu kumpulan cerpen, novel atau puisi. Ya. Nah, ternyata di tengah jalan saya juga harus berpikir untuk melangsungkan penerbitan buku bahasa Bali itu. Karena sebagian besar kan saya mempunyai kalau untuk bahasa Bali. Nah, kemudian ada yang berbahasa Indonesia, datangnya saya ambil karena saya juga perlu cari, saya minta upah untuk menutupi itu ya. Iya. Itulah akhirnya segala cetakan masuk ya saya ambil. Subsidi silang di sana. Ya, karena saya akan, kalau dulu saya meminta, sekarang saya sambarakan. Saya sambarakan penulisan naskah itu yang saya terbitkan. Sumber dananya ya dari itu, dari penerbitan teman yang bahasa Indonesia itu ya. Karena saya minta ongkos layout di sana. Gitu. Betul. Nah, Pak D, selama Pak Made berkecimpung dalam penulisan, kemudian dalam penerbitan ini, dukungan dari pemerintah itu seperti apa kalau di matanya Pak D Sugianto? Kalau dukungan dari pemerintah ya, kalau pejabat secara pribadi ada, tetapi secara lembaga pemerintah hanya Balai Bahasa Provinsi Bali yang menurut saya yang memberikan dukungan. Pertama ya, buku saya ada yang diterjemahkan. Dan buku-buku terbitan Pustaka Ekspresi juga diterjemahkan. Nah, kalau dari lembaga lain, belum lembaga ya? Pemerintah belum. Oke. Ya, Pak Made, yang terakhir pesan Pak Made kepada generasi muda, mungkin kepada masyarakat tentang kepenulisan ini seperti apa? Ya, kalau harapan saya sih kepada teman-teman generasi muda, sekarang kan sudah bermunculan penulis-penulis muda yang saya pantau di Suara Saking Bali dan di media. Jadi untuk bisa lestari bahasa ibu ini ya memang kita harus menggunakannya, baik dalam menggunakan lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau menerbitkan buku ya jangan pusing-pusing, walaupun tidak ke Pustaka Ekspresi ya, yang jelas menerbitkan buku itu murah meriah gitu. Kenapa penting menerbitkan buku itu? Untuk dokumentasi karya sendiri, dan juga itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Itu juga bisa dikatakan sebagai penghargaan terhadap diri sendiri, ya, betul ya? Karena kita menulis, kalau tidak dibukukan ya hilang gitu ya. Ya, baik. Pak Made, sangat inspiratif pembicaraan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih berbagi. Pak Man juga telah mengundang saya. Mudah-mudahan obrolan ini juga bisa menginspirasi. Ya, kalau kurang berkenan ya mohon dimaaf. Pasti Pak De. Pasti menginspirasi. Baik, Pak Made, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sahabat Bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Made Sugianto, salah satu penulis dan tokoh yang tetap melestarikan bahasa Bali. Semoga apa yang kami bicarakan tadi bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan kembali dalam program Subasita selanjutnya. Salam Bahasa.